Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan bahwa suatu ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di majelisnya dengan membaca kitab Zabur. Tiba-tiba ia melihat seekor cacing di tanah. Lalu ia berkata di dalam hatinya, apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cacing ini? Kemudian Allah mengizinkan kepada cacing itu berbicara. Wahai Nabi Allah, ketika siang Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepadaku untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika malam Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada aku untuk membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lalu bagaimana halnya dengan Anda? Apa yang Anda katakan wahai Nabi Allah, agar aku dapat mengambil sesuatu yang bermanfaat dari Anda? Atas jawaban cacing itu, Nabi Daud merasa menyesal atas suara hatinya yang bernada meremehkan terciptanya cacing tersebut. Dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia bertobat dan berserah diri kepadanya. Maha benar Allah dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dari kisah ini, setidaknya kita bisa mengambil 4 pelajaran. Pelajaran pertama, keberadaan cacing yang nampak tak ada gunanya saja mendapat kedudukan di sisi Allah sebagai makhluk yang ditugasi untuk berzikir dan mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi keberadaan kita yang manusia, yang memiliki akal, yang diberi tuntunan wahyu, yang diberi kesempurnaan fisik fi ahsani taqwim, dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengelola bumi, khalifatan fil ard, tentu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah selama kita selalu tunduk patuh kepadanya. Jadi tak perlulah kita merasa minder dan putus asa dengan segala keterbatasan diri kita. Kita memiliki peran yang tidak bisa diperankan oleh orang lain. Pun orang lain memiliki peran yang belum tentu bisa kita perankan. Hidup kita memiliki arti dan penting, maka manfaatkan hidup kita untuk kebaikan. Pelajaran kedua, kita dilarang meremehkan makhluk Allah. Mungkin kita lebih cantik atau rupawan dari seseorang, lebih berpendidikan, lebih terhormat,
dan lebih dalam hal harta dari orang lain. Namun kita tidak pernah tahu di mana kedudukan kita di mata Allah dibandingkan orang yang kita remehkan. Bisa jadi orang yang kita remehkan itu jauh lebih mulia di sisi Allah dibanding diri kita. Pelajaran yang ketiga, bahwa kita tidak diukur dari apa jabatan kita, seberapa banyak harta kita, setinggi apa derajat pendidikan kita, dan seperti apa manusia memandang kita. Tapi kita dilihat dari manfaat apa yang kita berikan kepada manusia, alam, dan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Pelajaran keempat, merenungkan ciptaan Allah bisa mengantarkan kita kepada ma'rifat kepada Allah. Karena selain ayat-ayat qauliyah yang ada di dalam Al-Quran, Allah juga menyebarkan firman-Nya di alam semesta ini. Ibnu Rushdi pernah berkata, kebenaran itu tercecer di mana-mana. Maka ambillah kebaikan walaupun dari orang yang berbeda keyakinan denganmu. Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Ketika ingat akan kesalahannya, ia menjadi tak sadarkan diri dan gemuruh rasa takut di dalam hatinya, terdengar dari jarak kurang lebih sejauh 2 kilometer. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatanginya dan berkata, Tuhan yang Maha Perkasa membacakan, berkirim salam kepadamu, dan berfirman, apakah Anda melihat seorang kekasih takut pada kekasih pujaannya? Ibrahim berkata, wahai Jibril, ketika aku mengingat kesalahanku dan berpikir tentang kedahsyatan siksanya, maka aku menjadi lupa akan hubunganku dengan kekasihku. Demikianlah itulah sifat dan karakter para nabi, wali, orang yang soleh, dan orang-orang zuhud. Maka renungkanlah.